bangun ruang bersisi lengkung. Nah gitu. Nah, tetapi Ibu mau tanya terlebih dahulu nih, dari pada pembelajaran hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Ferry. Oh ya, kenapa dia sakit atau izin? Sakit. Semoga Ferry diberi kelepasan sembuh ya, amin. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, Ibu pengen tahu apakah dari kalian itu suka membeli es krim yang berbentuk corong, yang ice cream cone? Suka. Terus kalian di rumah ada kaleng susu tidak? Kaleng susu kental? Ada. Nah, ya. Terus kalian di rumah suka main bola pingpong tidak? Atau main bola apa saja gitu? Punya nggak? Bola voli, bola basket, ya. Nah, mungkin itu sebagian kecil dari apa itu bangun ruang bersisi lengkung lah gitu. Tetapi sebelum melanjutkan, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita akan mengetahui bagaimana jenis dan sifat dari bangun ruang bersisi lengkung, dan kita juga akan menggunakan aplikasi yang berupa aplikasi bangun ruang rumus simulasi dari 3 dimensi. Dan nantinya kalian akan mengoperasikan aplikasi tersebut untuk mengetahui bagaimana jenis dan sifat dari bangun ruangnya. Kemudian kita juga akan mengkomunikasikan atau kalian juga akan mempresentasikan hasil dari diskusi bersama kelompok. Nantinya Ibu akan membagikan kalian beberapa kelompok gitu. Kemudian nanti juga kalian akan menganalisis karakteristik dari berbagai jenis bangun ruang bersisi lengkung, yang mana nantinya kelompok itu akan dibagi menjadi kelompok asal dan nantinya ada kelompok ahli gitu. Nanti kelompok ahli akan mendiskusikan kembali hasil dari berdiskusi dengan kelompok ahli. Seperti itu. Apakah dapat dipahami? Dapat dipahami. Oke. Nah, jadi tadi kan Ibu sudah menanyakan bagaimana bentuk dari es krim itu. Nah, kita bisa lihat di sini ini ada bentuk seperti ice cream, yang mana ice cream itu seperti gambar
anggota seperti itu ya. Siap? Siap. Oke, silakan mencari teman kelompoknya sebanyak 3. Sudah? Sudah. Oke, sekarang Bapak akan membagikan LKPD-nya. Setiap kelompok mendapatkan 1. Semua kelompok sudah mendapatkan LKPD? Sudah. Oke, boleh dilihat ya LKPD-nya. Tapi sebelum itu, Bapak mau tanya dulu. Minggu lalu Bapak sudah memberitahukan untuk setiap Tapi sebelum itu, Bapak mau tanya dulu nih. Minggu lalu kan Bapak sudah memberitahukan untuk membawa apa aja? HP, terus gunting dan juga pada bawah. Silakan disiapkan di atas mejanya ya. Sudah? Sudah. Oke, sekarang lihat lembar kerja peserta didiknya. Di halaman pertama di sana ada identitas. Silakan isi terlebih dahulu dengan kelompok berapa dan anggotanya siapa saja. Sudah? Sudah, Pak. Oke, silakan baca petunjuk penggunaan LKPD dengan benar. Jika ada yang kurang dipahami, silakan bertanya kepada guru atau teman. Sudah? Sudah. Di bawah ada tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan tadi di awal. Sudah dipahami? Sudah, Pak. Oke, sekarang buka lembar yang kedua, anak-anak. Sudah? Sudah. Instruksinya adalah sekarang kalian sudah berkelompok dengan kelompok asal yang terdiri dari 3 orang. Ada 3 orang ada? Ada. Nah, setiap anggota kelompok harus memegang 1 jenis bangun ruang sisi lengkung. Dapat dipahami? Jadi setiap kelompok asal, anggota di setiap kelompok asal itu akan ada yang memegang bangun ruang tabung, ada yang memegang bola, dan ada yang memegang kerucut. Jadi di kolom yang ini silakan diisi nama 1 anggota. Dapat dipahami? Silakan bagi-bagi tugas secara merata. Sudah? Sudah. Oke, sekarang lanjut ke instruksi yang selanjutnya. Nah, setiap anggota sudah memegang tugasnya masing-masing. Sudah, Pak. Nah, sekarang Bapak minta setiap anggota dari kelompok asal untuk bergabung dengan kelompok lain. Contohnya, orang yang memegang kerucut harus berkelompok dengan yang memegang kerucut. Begitu juga dengan yang tabung dan juga bola. Dapat dipahami? Paham. Nah, sebelum kalian berkumpul dengan kelompok yang lain, silakan buka lembar yang ketiga. Nah, kalian harus menggunting 3 kolom yang tersedia. Ada 3 kolom ada? Ada. Nah, gunting ketiga kolom ini secara rapi dan hati-hati ya. Oke? Oke. Silakan. Sudah digunting semuanya? Sudah. Nah, itu kan ada 3 kolom yang digunting ya. Ya. Setiap anggota memegang 1 kolom atau 1 lembar isian. Nah, jadi lembar itu menjadi bekal teman-teman untuk berdiskusi di kelompok ahli. Bahwa kelompok ahli itu apa? Jadi kelompok ahli itu tadi kelompok yang bergabung dengan 1 jenis materi yang sama. Misalnya kerucut dengan kerucut, bola dengan bola, gitu juga dengan tabung dengan tabung, seperti itu. Nah, Bapak isi dari kertas itu diisi apa? Jadi nanti teman-teman akan berdiskusi sesuai dengan materinya masing-masing, gitu ya. Misal yang kerucut, nanti yang kerucut akan membahas tentang sifat-sifat dari kerucut itu sendiri, gitu ya. Nah, jangan lupa untuk menggambar bangun ruang masing-masing. Dapat dipahami? Paham. Nah, sekarang silakan berkelompok dengan orang lain yang memiliki materi yang sama seperti itu. Silakan. Oke, anak-anak sudah
sudah pegang handphone? Sudah ada aplikasinya? Sekarang silakan buka aplikasinya. Kalau sudah, silakan klik ikon materi. Ada ikon materi? Nah, setelah diklik maka akan ada muncul dua pilihan. Silakan pilih yang rumus dan sifat. Sudah diklik? Nah, di sana akan terdapat banyak sekali bangun ruang, dimulai dari bangun ruang sisi dekat hingga bangun ruang sisi lengkung. Tapi untuk sekarang Bapak minta setiap anggota ataupun kelompok ahli mempelajari satu jenis bangun ruang sisi lengkung berdasarkan kelompok ahlinya. Dengan cara digeser ya, ada nggak? Oke, tadi Bapak nyuruh kalian buat apa di kelompok ahli? Mencari apa? Informasi tentang apa? Bangun ruang sisi lengkung. Nah, lebih tepatnya kalian akan mencari sifat-sifat dari jenis bangun ruang sisi lengkung. Coba Bapak membuat kelompok kerucut. Kelompok kerucut sudah nemu? Oke, sekarang klik sifat-sifatnya coba. Nah, sifat-sifatnya apa saja untuk kerucut? Boleh dibaca? Mempunyai satu buah titik sudut. Nah, titik sudutnya yang mana ya? Coba diklik tampilkan. Wah, yang mana ya titik puncaknya? Yang ini. Yang mana? Yang Yang di ini tengah. yang putih. Oh. Lihat, ada tanda putihnya. Berarti sifat dari kerucut yang pertama adalah Mempunyai satu titik sudut. betul. Berarti nanti itu ditulis di lembar pengisian. Yang kedua apa? Mempunyai satu buah rusuk. Oke, yang ketiga. Mempunyai dua buah sisi yang terbagi di antara satu sisi yang merupakan alas yang berbentuk lingkaran dan satu posisi yang merupakan sisi kerucut. Betul sekali. Boleh diputar-putar kerucutnya. Ternyata kerucut seperti itu ya. Ya anak-anak, waktu pengisiannya sudah habis ya. Sudah diisi lembar pengisiannya. Coba diajukan. Oke, karena sudah, sekarang kalian berkumpul kembali bersama kelompok asal. Kelompok yang pertama ya. Oke, silakan berkumpul kembali dengan kelompok asalnya. Oke anak-anak, sudah berkumpul dengan kelompok asalnya? Nah, tadi kan sudah diskusi ini dengan kelompok ahli ya. Ada yang kerucut, ada yang bola, ada yang tabung. Nah, setelah kalian bergabung dengan kelompok asal, ternyata setiap anggota membawa hasil temuannya di kelompok ahli masing-masing. Tugasnya sekarang setiap anggota harus menyampaikan hasil temuannya ke anggota yang lain dengan cara berurutan. Misal, yang bola menyampaikan terlebih dahulu, kemudian disambung dengan yang tabung, begitu juga disambung dengan yang kerucut. Sampaikan dengan jelas, dengan rinci dan juga runtut berdasarkan apa yang kalian temukan dari hasil diskusi di kelompok ahli. Dapat dipahami? Silakan untuk menyampaikan hasil temuannya. Saya udah menemukan dari aplikasi yang tadi udah dioperasikan dari petunjuk dari Bapak Caca gitu. Nah, dari bangun ruang bersih lengkungnya itu ada tabung. Nah, yang mana sifat-sifat tabung itu ada 4 ya, terdiri dari yang pertama memiliki alas dan tutup yang berbentuk lingkaran. Ini tutupnya, ini alasnya, dan dua-duanya berbentuk lingkaran. Kemudian jarak antara tutup dan alas itu disebut tinggi dari tabung. Nah, ini jadi jarak ini dan itu tingginya. Nah, diselimuti oleh salah satu bangun datar persegi panjang gitu. Kemudian jari-jari tabung juga berupa satu buah persegi panjang yang menyelimuti si tabung, kemudian dan 2 buah lingkaran. Nah, ini gitu. Kalau kerucut ya tadi setelah diskusi, kerucut itu mempunyai sifat yaitu mempunyai satu buah titik sudut. Nah, titik sudutnya itu yang ini, yang di atas titik perkumpulnya si selimutnya. Nah, yang kedua itu mempunyai
atau sudut. Nah, yang di sini ini. Nah, kemudian yang ketiga mempunyai dua buah sisi yang terbagi antara sisi yang merupakan alas yang terbentuk oleh lingkaran, yang ini sisi yang pertama, terus satu sisi lagi yang merupakan sisi lengkung, jadi yang ini. Oh iya. Oke anak-anak, waktu diskusi sudah selesai. Sudah selesai diskusinya? Sudah. Oke, sekarang Bapak minta setiap potongan lembar isian yang sudah kalian isi, silakan tempelkan di lembar yang terakhir. Di sana ada lembar penempelan. Ada? Ada. Silakan tempelkan dengan rapi ya. Urutannya Bapak. Urutannya dimulai dari tabung, kerucut, dan terakhir bola. Oke anak-anak, sudah selesai menempelnya? Sudah. Nah, ternyata dari hasil diskusi bersama kelompok ahli dan juga kelompok asal, teman-teman tadi bisa memahami ataupun mengetahui 3 jenis bangun ruang sisi lengkung. Ternyata dari setiap bangun ruang sisi lengkung memiliki apa tadi? Bukan apa? Sifat-sifatnya. Nah, meskipun setiap orang atau setiap anggota hanya mempelajari ataupun mencari satu jenis bangun ruang sisi saja, tapi teman-teman bisa mendapatkan pengetahuan terkait sifat-sifatnya dari rekan kelompoknya. Betul? Betul. Oke. Terus sekarang kita lanjutkan ke tahapan pembelajaran yang selanjutnya. Tapi sebelumnya, silakan setiap kelompok untuk mengumpulkan lembar kerjanya ya di depan secara